bahwa Allah telah menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan ini untuk apa? Untuk menguji kita, amal kita. Maka setiap keadaan panjenengan adalah ujian dari Allah. Di Al-Quran disebut ada dua ujian, yaitu khair dan asyar, ujian yang bagus dan ujian yang tidak menyenangkan. Semua ujian. Tetapi bagi orang yang beriman, ini bagian orang yang beriman, apapun keadaannya orang beriman itu tetap baik. Apapun, senang dia baik karena dia bersyukur, dia tidak senang dia juga baik karena dia bersabar. Semua menghasilkan kebaikan, tidak ada yang tidak ada yang sia-sia. Maka jangan mengeluh ketika kita ini keadaannya kurang menyenangkan. Ini masa kerjanya misalnya di pesenannya rapatnya akeh, terus ini balik gangguan, nah itu cobaan. Ujian itu harus diakui, harus disabari dan tetap kita berusaha. Maka itu baik bagi orang beriman. Orang yang diberi kecukupan, sehat, rezekinya cukup, mangannya cukup, itu ujian. Bagaimanakah orang yang sehat itu memanfaatkan kesehatannya? Bagaimana orang yang cukup itu memanfaatkan cukupnya itu? Allah itu menguji luar biasa. Pokoknya orang beriman, ujian apapun, menyenangkan atau tidak keadaan kita, semuanya sama-sama baik, asalkan kita ini mengembalikannya kepada Allah. Maksudnya bagaimana? Kalau enak dia bersyukur, kalau tidak enak dia bersabar. Nah, Bapak Ibu, saya lanjutkan tentang kehidupan. Hidup itu ya apa itu? Ada kehidupan, ada kematian, gitu ya, pasti. Ada kehidupan, ada kematian. Kalau hidup itu diuji dengan berbagai keadaan, lalu kalau mati bagaimana? Kalau mati bagaimana? Orang itu kalau mati, ada yang mati istilahnya apa? Husnul khotimah, ada yang matinya su'ul khotimah. Tetapi kita hakikatnya tidak tahu persis, cuma ada tanda-tandanya. Nah, Allah berpesan kepada kita dalam Quran surat Al-Imran ayat 162. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, dipanggil oleh Allah. Wahai wong sing ngaku beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Jangan engkau mati kecuali dalam keadaan Islam atau berserah diri. Siapapun yang mati dalam keadaan Islam, itulah husnul khotimah. Tetapi mati itu masih ada tanda-tanda lagi yang lebih menjelaskan. Wong ki husnul khotimah apa tidak, itu ada tanda-tanda. Saya ceritakan. Masa besar itu, siapapun di antara kita itu mati, matinya dalam keadaan Islam, berarti dia matinya husnul khotimah. Islamnya dinyatakan dengan apa? Kalau dalam perbuatan sehari-hari, Islam itu tandanya sholat 5 waktu, terutama lek Ramadan, puasa Ramadan, itu tanda yang utama. Lek maca Quran ngono dapat tak tiap hari tidak berdosa. Tapi kalau sholat tidak tiap hari berdosa. Ramadan kalau tidak dipuasai sepanjang Ramadan juga berdosa, kecuali alasan-alasan tertentu. Itu tandanya orang beriman. Ketika menjelang kematian, namanya nazak. Nazak itu saat dicabutnya nyawa itu nazak. Kok wong nazak itu mampu menyatakan keimanannya? Bagaimana kata Nabi? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang di akhir hayatnya ketika malaikat Israel datang mencabut nyawanya, dia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhala jannah, masuk surga orangnya. Masuk surga. Kok enak, Pak? Tidak enak. Maksudnya itu karena kenapa? Karena kita mati kalau nggak tahu kapan masalahnya.
Ada yang 2 tahun lagi, ada yang 3 tahun lagi, ada yang cuma sedikit tahu. Saudara saya, Eril Jakarta ini, Bantul juga. Umur berapa? 22 tahun.